Bahagian ke orang tua Bapak Ibu semua tidak ada artinya ketika amanah itu tua anak-anak nantuntu la ilaha illallah Bapak Ibu. Tapi biasa tong ini anak disuruh maju karena kau main itu tuanu. Dua jawabannya. Punatan yang pertama apa? Andre nosengi, yang kedua mana lagi. Ini jawabannya apa? Andre nosengi, yang kedua malagi. Bukan apa na tangan useng, anu gampang duduk ja, cukup tuntung dia kalimat la ilaha illallah itu saja. Iya. Kalau kau tidak bisa dengan ucapan la ilaha illallah jari ane tomi untuk bajina pa ibu puna niat tawam madang, parang memang ane ini fokus tanging tuntungi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika dia sudah tidak mampu lagi membaca kalimat la ilaha illallah, boleh dipendekkan illallah, illallah, illallah. Tidak bisa lagi dengan sebutan illallah, sampaikan Allah, 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 Allah. Tuntun dia dengan sebutan Allah, Allah. Tidak bisa lagi dengan sebutan Allah, boleh huwa, 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 dia. Maksudnya dialah yang punya. Bapak Ibu sekalian, Allah yang punya dia. Bapak Ibu, tidak bisa lagi dengan itu lahu, boleh. Lahu, boleh. Bapak Ibu, tidak bisa lagi dengan bacaan itu, silakan. Yang paling pendek, hu. Tidak bisa lagi dengan itu. Rogo kene ram berkurang. Kamate mintu. Ya, jemaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya Bapak Ibu, saya sampaikan. Punatan reki boleh bahagiakan itu tuatan kibalian balak beru dia lagi tuntung mami bahagia mami tutuatan waktu nama lagi tuntung. Iya, Bapak Ibu. Nah, inilah sekarang yang banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang kau biasa Bapak Ibu amanah minum tutuan. Karena nggak tidak perlu putu ini. Ya Allah, Bapak Ibu. Apatah lagi pun beru-beru mati. Mami tu neraka na pocha na bau. Kaya lagi sana kidulo pocha na mura ko kanya kanya bau na pamonto ya na ada gitu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak Ibu orang yang ketika tahu Bapak Ibu, ketika orang yang dalam keadaan sakaratul maut meninggal dunia maka berlakulah namanya menghormati menghargai jenazah. Tapi Bapak Ibu, ketika orang dalam keadaan sakaratul maut meninggal dunia maka berlaku yang namanya hukum menghargai jenazah. Jadi telemon na pula ni pocatonya puna mate tambe Bapak Ibu itu tau beru-beru ni cabut nyawana lupa di situ menurut keterangan riwayat. Bayangkan orang yang dicabut nyawanya pas sama seperti 70.000 kali tusukan pedang. Bayangkan minggu 70.000 kali Pak Ibu tusukan pedang. Nih, pernah ada kita Pak mati lagi. Rasakan Bapak Ibu. 70.000 kali ditusuk pedang. Masya Allah Bapak Ibu. Saking pentingnya untuk menghargai tau mati Bapak Ibu. Iya mintu na po anak kita puna niat tau mati alalo lalekanu usahakan ambil ko. Di masukan joan tanya tomate lalo saya nyangka ini mati ang pama to. Tungantar tomate ang pama. Bapak Ibu ada orang mati lewat tidak bantah berdiri. Tapi kama na kucing tanda na mente. Lari sobu. Apa main kali sila? Lepas sebenarnya nak apa mau main? Allah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dihormati. Apatah lagi yang tadi Pak, andaikan orang mati itu Bapak Ibu sekalian bisa berteriak, beriwatun nama temo Bapak Ibu, apa nakanan itu mati? Kodong hargai palang-palang, kodong empak gangi kulitku, empak gangi badanku Bapak Ibu. Tapi perbedaan antara orang hidup dengan orang mati itu cuma satu, apa itu ruhnya. Bapak Ibu, tapi perbedaan antara orang hidup dengan orang mati itu satu di ruh. Bapak Ibu, nah puna tahu mati nih pantama kiruh nyawa, talas apoi. Ya, jadi kita puna tahu talas saya nih pas seluruh tamati. Betul tidak? Iya, itulah perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Makanya, Bapak Ibu, makanya bajiki.
Karena itu yung mga ni polo-polo di. Namanya, ganyan namanya. Yung sa tema. Wala naman, hindi ko na Ada tong itu biasa tabi, Bapak Ibu. Ada tong itu biasa na kana. Dia ko ngarangin, dia ko ngarangin. Sabar. Kapag sabi mo nanggarang. Tidak ada orang yang menangis. Ada juga orang mengatakan, kalau ada orang mati nanti aku patabay remata, ilang pawi. Bapak Ibu, siapa bilang kalau ada orang mati jangan kau kasih tetes remata? Sebenarnya mesti diteliti Bapak Ibu, anggapan dia tahu tutuan dari Allah, karena punah dia tahu mati. Dia kau petik remata. Kenapa dia katakan begitu? Karena kadang-kadang kalau ada orang menangis, Pak, bukan saja air matanya sulu, tetapi yang minawar ini una na bena. Betul tidak? Rusuk alias beb. Ya? Mohon maaf, Bapak Ibu, betul tidak? Toh, biasa na asuran ng matanya, nabi bilang daw yung Kenapa Bapak Ibu sekalian? Maksudnya dia berpikir yo. Kenapa Pak puna rusu bebe acampur nerwaya tambe Bapak Ibu acampur nerwaya amantan di kulit nanya tumatea natanda dibersihkan niat tobat tumu kemalaya sampai tidak mau nak rasa anda sakit na. Bagus sih. Cerita. Lekong itu tahu Bapak Ibu kapunania dulu kan marah-marahin kan jadi temannya kamu mentem ako. Tahu kiri kanan. Jadi kita. Lekong itu Bapak Ibu sekalian ada jumpa cari cari kemudi. Nyala cerita tuh pernah tahu. Bari bahasa karu nggak nampak kampanye tangiran partai. Tahu. Nah cerita kiri kanan agak. Yan. Karena itu sini, foto, ya Allah ya Rob, Bapak Ibu, ini penyakit yang begini bahaya ini hasad itu iri hati, tapi ini perlu dihilangkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, mohon maaf Bapak Ibu, selamanya yang menjadi penghuni neraka itu iri hati, bukan iri otak. Betul tidak? Selama itu dia hasad Bapak Ibu sekalian. Saya coba mengilampak ini punan inyo bahayaan inyo para luna dijaga nyo hati. Lampu makin moto pas selama inyo punan lampu makin moto. Dia runga sehingga dia peringatan hati-hati. Hati-hati. Lah pergi pesawat, betul pergi pesawat. Bener Pak? Yang pernah pergi pesawat toh? Nah, pag naik di bandara yang paman naik bagi pesawat kan, yang mesti untuk penyampaian perhatian. Hati lagi. Kalau bagi orang gara, perotakan. Betul tidak? Hati. Nah, karena peran yang dijaga Asia. Kaya total, masya Allah. Ang pana dali sa balana iya mesti bambang. La ilaha illallah amal di motor nyo sambil balana. At cerita mikirin ka na yan. Jadi terberu na. Ibalik ito. Ibalik ka mga japang na chichi ya. Ya Allah. Agak ngapain ka muna na chichi na tali ko bayar. Betul tidak? Saya biasa tanya, kalau ada di samping rumah beli motor baru, cicil motor baru, cicil itu mau kena tidak boleh, saya boleh, tidak bisa saya boleh. Kalau bilang tidak bisa, ya sudah, Helena mau beli, Helena tahu? Sama tahu dalam papasan niyo sa mibalat na, nagkita minawan, nagkanapaminawan, kulungan niyo papinawan, nagkanapaminawan, maaf. Dia sipin didalikan sa eri heliku. Ang ko maki, haji, lebat to mo malihili. Lambang. Betul tidak? Jamaah tazkirah yang sama dirahmati Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara hasad, iri hati yang namanya iri hati itu Pak Ibu tidak senang melihat orang mendapat kenikmatan yang baru. Pak Ibu, itulah namanya iri hati. Tidak senang Bapak Ibu melihat orang mendapatkan nikmat. Itu iri hati namanya. Bapak Ibu, jamaah yang sama dirahmati Allah.
Tapi sebenarnya kalau berbicara iri hati Pak boleh Ji. Ya, silakan. Tapi iri hati ini Pak Ibu jangan sampai merusak akidah kita. Makanya Pak Ibu, ingat kita saya pribadi biasa tuh kan semua kita biasa aja Pak. Nyetok saya iri ini. Namanya normal, normal itu berubah. Masa kita nak boleh? Tuh, Bapak Ibu, kadang kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, ada hasad dalam hati saya, ada iri hati dalam diri saya, Allah. Nyerah bebalak ku amali si motor beru, amali motor beru ya Allah. Bisakah engkau membagikan juga rezeki kepadaku kodong ya Allah? Arto ngamali oto. Sampaikan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian. Nah itu, Ibu. Jadi tabe yang dilarang itu bukan menangis. Bapak Ibu bukan, bukan itu yang dilarang. Yang dilarang itu Bapak Ibu sekalian adalah menangis sambil pete-pete. Ya, betul. Apa pote-pote. Pitoto. Ya. Ini biasa tahu ngira pinau pitoto. Ya Allah ya Roh, angar-angar mirate pitoto raw na kadori ko dong eh. Kay mate mi pura de pura mi napakanda na we. Ang tao ko, yan napakanda eh. Ikaw. Kumana ng Ya Allah ya Rob. Makanya tuh sabi Pak Ibu, saya tuh lebih anjur kami laki-laki kalau aneh. Kalau pergi mengantar orang mati, saya lebih anjur kayak laki-laki. Kayak kita ibu-ibu kalau pergi mengantar itu mati apa ibu ya? Bu, kamu mengantar itu mati apa ibu ya? Ngantar. Hah? Ngantar itu Ayo, Bu. Apa ibu ya Bu? Coba saya. Mau mati. Coba saya ibu. Lampat mengantar itu mati, ini nyongkoi. Lagi. Menanggar bendera. Lagi. Ini jadi kuburan. Ini orang semate. Kenapa bendera? Mengantar. Oh ini. Betul tidak? Iya. Tapi katanya Ustaz betul kita belum dapat pahala. Bila pergi lagi paling, apa terjaga babata. Ada tuh biasa itu Bapak Ibu sekalian saking tianan itu, parisik na kodo nyawa na lakpay na. Ni bilari na murane na minontola berpura kaget yang kodang wala pay kau kodang wala pay. Tahu ko binawa. Eh balik binawa mo kata janji ko. Ba't ko balik kuburan atau ngarang-ngarang na iya ko dan janji. Ah balik kuburan ngapain mo ba't ko ini kuburan na kenapa na untong masalah na Bapak Ibu sekalian ya suruh pada kalian gampang kita wala ka na pada untong kada mo kumagat ano ko sambil mo na yo may panawin pa yung pula na kunin balay ka boleh sama Bapak Ibu, tapi kalau seumpama mau dapat pahala silakan saya. Bapak Ibu karena memang ada di hadisnya siapa yang mendatangi Bapak Ibu inai tau lampat waktu mati, sampai di mandikan maka pahala bagi dia 1 kirat. 1 kirat. Siapa yang lampat waktu mati, Bapak Ibu sampai disolatkan maka 2 kirat. Siapa yang pergi melihat orang mati sampai dikuburkan maka dia mendapatkan 3 kirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal kirat ini? Apa itu 2 kirat? Nah karena Nabi 2 kirat itu adalah 2 gunung besar. Jadi pahalanya pun lambat kita mati Pak Ibu, subhanallah. 2 gunung besar yang kita dapatkan. Cuma kita setong yo pasan tabe yo babenia di. Mau kurang ibu. Kesalahan mereka jadi yang bapak ini. Ibu kurang ibu di. Yang tersinggungi. Iya kapan tersinggung Iya, jangan dia ceramah. Iya. Kami memang itu pun acara maya Pak Ibu itu juga sudah singgung-singgung atau apa? Iya, dia mau juga. Kau di ceramah Ustaz Tanjiri. Kamu saya kira juga. Kenapa ya? Mau beli juga di Bolina. Masa apa na bahas nanti ngasih na apa? Oh Ibu, puna lama kita mati, kita lihat situasinya, situasi dan kondisinya. Sabe
apatah lagi kuna inyo di mangyan ito tumate na cak yung pamabala na tayo magkila nyo sa lulu tayang rata esemot sa lulu cidongi ada biasa bapak muskali yang kaniya keluarga moray na batu na tanya dikit deh keluarga na betul tidak ada keluarga lain dari Makassar jadi Pongkok kan kemarin betul tidak iya itu mulai ya sampai dibandingkan mau bangunnya bayaran aja udah ada di sini. Bayaran Cidongi. Woi. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian ada tong biasa pergi dia. Orang apa yang namanya Cidongi nama cerita girgana. Tapi Ibu, harusnya kalau kita pergi melihat orang mati kan selamanya ibu jangan terbala bapak-bapak kalau kita burung keluru ya. Betul tidak? Iya. Tapi kalau pada kita lama di atas rumah, usahakan yang kita lakukan satu aksiru min dzikril maut, perbanyak mengingat yang namanya kematian satu. Yang kedua, usahakan kirimkan pahala untuk orang mati minimal amaca di Al-Qur'an. Kemudian yang gede. Puna dapat kecil itu mati selama ini Al-Quran di sampingnya. Ada enggak? Di atas kepalanya ada enggak? Ada. Apa maksudnya itu? Kenapa ada Al-Quran dipasang di atas kepalanya? Itu filosofinya itu Bapak Ibu, supaya kita baca Al-Quran. Ya, betul. Macam kan ini cerita. Nah kalau jangan tuh mati ya. Dosa dalam bukan. Jangan makin cerita itu Bapak Ibu. Ini diterpasang Al-Quran di situ Bapak Ibu sekalian supaya bacakan Al-Quran. Bukan maksudnya supaya lari setan Athena. Ada tong itu Bapak Ibu, ada tong ini yang pemahaman salah. Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian bisa mengejar setan. Wih. Pak Ibu tambah bisa mengejar iblis. Mohon maaf Pak Ibu, iblis itu jago ngaji. Tidak cukup hanya karena memperlihatkan ayatul kursi, tidak cukup. Yang bagus itu Bapak Ibu sekalian adalah Al-Quran dibaca, barulah setan terbirit-birit lari dan mia. Betul. Bukan ditempel-tempel Al-Quran biasa penjari gimana sih anak nada boleh. Ada pernah santriku pada dada imat tuangi. Ya? Amakin oleh lengkuna tak kotor ya tanah unda. Ya Pak Ibu, saya ambil. Nah kena tegis tas lalu lemak karena kuangi maknum karena ustaz tahir yang gonci. Kuanggil Bapak Ibu, nampak kubungkar ternyata pembunina ayatul kursi. Coba, ayatul kursi keluar masuk di bawah di WC maka tangan dosa kira-kira. Bapak Ibu dosa ki, Bapak Ibu. Nah ini sama. Baca iya, Mbak mulai bilang. Nanti kita cinikan ya. Ada nomor ada kita baca ngaji. Yang atas kira yang sama dirahmati Allah. Ini pemahaman seperti ini mesti ditinggalkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga matoni dari kampungku Bapak Ibu. Nyata ini biasa kebiasaan dari kampungku. Pura lihat tau mah, tengok bicara apa kain cerminnya. Dia tutup itu cermin apa kain cerminnya sama di sini. Iya. Sama toh? Sama. Ayo, anggap pergi zaman. Anggap begitu aku cermin. Enggak tahu. Kenapa kita tutup cermin kalau ada orang mati? Nah, kenapa, Bu? Karena itu biasa karena cermin misalnya, anggap memang cermin. Iya, jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu tabe. Iya. Di kampungku, Pak, begitu dia kebiasaannya, dia tutup cerminnya kalau ada orang meninggal. Iya, betul. Iya. Saya pernah tanyakan Bapak Ibu, anggap begitu aku binjo. Cara mereka punya tumat na kanaan na injo kang malaikat kanipanya waktu di cahaya yang diciptakan dari cahaya. Nah kalau cahaya ketemu cermin maka pasti terpantul. Bukan ngapa memang kalau terpantul kena kena bahaya nah dia salat nata apa pantulan dah. Bukan kenapa memang kalau nak kena pantulan nah bilang bahaya. Iya salah nyari target selanjutnya. Bukan ya Allah ya Rob. Apa sih nanya kamu ya? Yang ada Pak, yang ada di pikiranku saya, kenapa orang tutup itu cerminnya pakai kain? Mungkin ada orang meninggal dulu Pak. Nah sama ini yang dijamak kebiasaan naturioa. Betul tidak? Ini kita lakukan karena kebiasaan orang dulu, tapi mesti kita teliti juga. Mungkin
mungkin saja dulu ada orang meninggal, dia mungkin termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, atau mungkin dia ulama. Pak, niat tu lambat tu mate pasti batu konjo pak, itu mate kacinikan kita tunggu lamarina kain. Inilah Pak Ibu yang dia lihat sampai dia kembali, na sampai ke mangir tawa. Nah karena yang korek mate, na tunggu kian kain kacana. Iya, akhirnya ini yang kita lakukan. Kemudian tidak sempat dia tanya, apa na tunggu kenyo kain kacana. Mungkin saja Bapak Ibu, kenapa dia tutup itu kacanya kain? Mungkin saja kacana rete. Anu rete, bicara mena. Ngapa na tunggu ni kain supaya tadi menjadi kemodelan na. Iya, anak apa jadi kemodelan na siri. Kenapa ya? Kan itu pinjam polorong. Bapak Ibu sekalian, ini kita lakukan. Bapak Ibu, ini kan salah. Singkamannya Pak di kampung kalau ada orang meninggal, ada dimandikan itu orang mati ya pakai batang pisang. Iya. Batang pisang dibawa ada toh? Iya. Ya batang loga. Terluka. Makanya anda yang namanya. Alhamdulillah menatan reja Pak. Jadi kampungku masih pakai batang pisang Pak. Nampak yang diriwan itu mati ya. Ya. Saya bilang silakan gunakan itu boleh. Tapi Pak itu di kampungku mulai kami dipakai nyo batang loga. Ya dalam minangkan hampir apa sambil dari. Dia lempar. Iya, betul itu. Setelah itu angalis sebasi, nampak polong-polong ke bawa-bawa. Saya tanyakan kenapa itu batang pisang dipotong-potong ini? Dia bilang anu Ustaz, supaya nanti mau dipakai ipin ruang. Aku bilang salah polong, aku pernah juga betul kayak dulu polong-polong. Dari yang dipanggil Ustaz anjo katu riwa mate. Baik polong-polong besi. Kenapa ya supaya nanti mau dipakai ipin ruang? Bapak Mahati itu tahu kita tahu na belum. Bapak Ibu sekalian, karena pernah Pak, ada saya punya teman dai di Makassar. Ketika saya mengisi tabligh akbar di Kabupaten Takalar bersama dengan dai-dai KPK, komunitas pendakwah keren, kebetulan yang wakili di Banten adalah saya yang diundang. Ada saya punya teman menyampaikan, nah karena saya pakai kampung Nabi di Pak Ibu, asibah sembuh sekali gara-gara seperti ini. Ini kan di Jumpanda di Makassar Pak, ketika orang sudah mandi mayat keluar yang mau biasa ditaruh yang dipakai buka apa jok kantong-kantong apa isinya baju sarung ampulok isinya aja di dalam. Nah bagus itu bagus Bapak Ibu, tapi ada pesannya ini tuh saya kantong nah karena ini kantong alimina pas kira kanan itu mati ya amin mau kumangi ya jalin-jalini. Dia kok jalin-jalin. Sekali na Bapak Ibu sekalian, nalanya kantong andre na sadari kalian ang tapat jalin. Jalin leba, ini ada tapat pada jalin si kalina. Si kalina leba na jalin Bapak Ibu. Laro si kalina na kana ikaw. Di puami manya buka tahu jalin-jalin. Ngapa ya? Jalin ko na kali baru cini. Coba tangan lagi jalur cini. Coba. Jamaah. Ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Iya, jadi tabe, Pak Ibu masalah tadi kantong-kantong ada isinya baju. Ini bagus juga Pak. Pakaiannya orang mati yang mesti disedekahkan. Punah tiada jangan pakai Pak. Punah maksudnya, punah anda jarang ngalei, ale pasedekah. Banyak orang mau terima. Termasuk itu Bapak Ibu, termasuk punah lihat tuh beru-beru mati. Kemudian dia memakai baju meninggal, jangan digunting. Saya tidak sepakat itu Bapak Ibu. Apatah lagi kalau bajunya masih bagus. Apalagi kan biasa untuk melihat tosana Bapak Ibu. Tosana biasa dipakai baju-baju baru kodong. Toh? Pasti meninggal. Mana kunci? Aman-aman lagi karena pun kamu nunggu Bapak Ibu. Tidak nak keluar. Masih baju bagus. Buka baik-baik kancinya dibuka. Punya baju baru tidak ada kunci. Sama tak punya pilih 02. Kunci. Tadi kurang punya baju baru kayak mana bosan tadi dengan baju Pak, ini bajunya buka baik-baik, baru disimpan, dicuci baik-baik, lipat baik-baik, baru kasih orang. Pas tidak kami tahu Bapak. Tapi saya ada pesan punah di pas tidak kami jadi pawi. Jadi pawi karena kami ini. Ada yang pesan tabi jaga yang pas tidak kami lemah dunia kalau ini. Baju nana dipakna, yang lady di pasti nak terima langsung ikuan kan. Kebetulan tukang tu baju nak pakai tapu. Karena lagu pertama bisa minta yang diboleh. Kalau aja nanti aja. Jangan kita tahu gini. Ya.
Jamaah tazkirah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bapak Ibu. Jadi kembali ke yang tadi masalah doa Bapak Ibu, doa. Ini mesti didoakan Bapak Ibu. Bapak doakan itu tuata. Perlu ini Bapak doakan ya. Iya, doakan. Terutama keluarganya, lebih khusus kepada anak-anaknya. Ini anaknya almarhum ada Pak? Ada 2 orang. Ada di malam ini. Alhamdulillah. Tapi Bapak doakan itu tuata. Doakan Bapak Ibu. Ya karena saya sering sampaikan Bapak Ibu, orang kalau sudah mati yang itu mati karena tunggu doa mami. Punat tala sai doa. Toh? Punna mati ni doa. Punat tala sai doa. Anak naik tabe. Punna mati itu doa atas ada mami na tayang doa mami. Punat tala sa kinjay tayang tong doa. Kikiri. Itu anak kikiri mama itu tuan. Bapak Ibu sekalian. Banyak sekarang itu anak kikir pana lupa itu anak yang menarik berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, lupa terhadap orang tua. Padahal statusnya kita sebagai suami, sekalipun sudah ada istri, sudah ada anak bercucu bagi poin. Nah iya kia ada 3 tutuata paling pertama. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kadang terbagilah cintanya ketika sudah punya keluarga baru. Silakan cinta dibagi, cinta dibagi. Bagilah cinta atas, boleh. Cinta sama istri tak boleh. Cinta sama orang tua boleh. Tapi dalam membagi cinta ini harus adil. Ya, karena kan 100% cinta, 90% ngambil ngasih di baineta. 10% mami kalau untuk tutuana. Iya negara rimbainnya dapat rumah sakit jago na yan. Anda boleh dibantai ni ilang yung pandang. Sekali-kali na Bapak Ibu sekalian at telepon tutuanan na muragi karoko-roko ako doon na terus markuli kong ngirin saya medek nung na napato nga pakbale para po anak na ma punagarik kamu tunturang serikaya jadi bocah Allah Allah, ini apa ini? Yang begini, lupakan kedua orang tuanya, Masya Allah. Makanya mesti didoakan orang tua atau Bapak Ibu sekalian, doakan. Saya sampaikan Pak Ibu tidak usah kita dengarkan di luar sana. Yang bikin pusing-pusing jamaah sekarang Pak. Ada tong orang tidak, jangan mau lagi doakan orang mati, ngapai ke percuma untuk papal doangi. Kenapa memang ini? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ini yang dia pahami. Manusia laku paparodang kita menanggup ngapain? Sesuai dengan usaha itu menanggup. Mohon maaf Bapak Ibu. Anaknya 2 orang lahir di dunia ini berkah usaha orang tua. Betul tidak? Ini yang seperti ini nih Bapak Ibu sekalian yang biasa punya transparan itu ceramah. Bapak Ibu. Kalau kau tidak mau doakan orang tua, tidak usah, tapi jangan larang orang. Iya. Katanya berpedoman mohon maaf, Bapak Ibu inakke, las super tompok na nilinoa, nasabak amat kuna bapak kumbayu. Betul tidak? Usaha ada tutu aku. Lahir di dunia ini Pak, sampai saya masuk di dunia pendidikan apa sekolah tua tutu aku. Nerang tamat sengkam pas sekolah agama. Sampai di sengkam pada suruh ngapa kurang. Setelah itu nasuruh aku kuliah. Setelah itu nasuruh belajar ceramah. Alhamdulillah saya dapat ini. Puna ku baca apa? Puna ku doakan ini bangia atau maca Al-Qur'an ini bangia, pasti Bapak Ibu sekalian orang tua saya dapat. Kenapa? Karena apa yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian ada terselip usaha atau orang tua. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Satu Tuhan. Megamannya Masya Allah yang ngasih nalarang. Amma cek saya simpang cuma nalarang kiri kanan. Ya mau kau imbaca simpang cuma. Bukan ngapa sih juga manular-larangnya lu kriti. Jangan kriti yang suka baca Yasin malam Jumat. Salah kriti namanya salah sambung. Ngapa ya? Tanian juga tuh baca Yasin malam Jumat di kriti tuh jadi terang aja balik. Anjo kaparoni ngabang iya haka. Betul tidak? Kalau juga baca Yasin malam Jumat. Allah serahkan si peringatan Maulid bid'ah. Nauzubillah. Bukan bid'ah, tapi kalau melakukan peringatan Maulid ada
adalah bid'ah, oke lah, kita sepakat. Bid'ah, tapi tergolong namanya bid'ah hasanah. Kenapa Bapak Ibu? Maulid adalah merupakan syiar, cara untuk menceritakan sejarah akhlak Rasulullah SAW. Betul tidak? Yang bid'ah menurut saya Bapak Ibu sekalian bukan maulid, tapi ulang tahun. Itulah yang bid'ah Bapak Ibu. Jadi mulanya banyak mari ulang tahun. Serius. Mari ulang tahun Bapak Ibu. Mohon maaf, bersyukur di hari kelahiran tidak ada larangan. Asyukur tiada kalau sukanta boleh, tidak ada larangan Pak. Apanya kita dari rialo kalau sukanta diundang orang tempat tungan dari bala untuk bagi pahala. Dapat pahala. Nabi bersyukur di hari kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin. Betul tidak? Betul. Iya, berpuasa, syukur bagian daripada kesyukurannya karena Allah kalau suka dosanya. Bapak Ibu. Jadi kita silakan juga bersyukur mati, tetapi mohon maaf, dalam peringatan ulang tahun tidak ada tiup lilin. Kenapa? Tiup lilin itu adalah bagian daripada budaya jahiliyah. Jangan ikut-ikutan kita orang Islam. Bapak Ibu, mohon maaf. Makaman tapi sigura mulut lah. Sigura. Lebih dari 60. Di ulang tahun. Mana itu? Saya tahu. Nanti kita ulang tahun tuh bayangkan bapak kapai nenek kan. Tanggal 4 tuh ulang tahun adalah umurnya. Beliau tidak pernah ulang tahun, panjang umurnya sampai 60 tahun lebih, mudah-mudahan tambah panjang umur Bapak. Amin. Nah, ngapa tuh kita rekomendasinya kita tahu mau ulang tahun, kita tahu mau bawa umur. Nih, boleh dicontoh Pak. Beberapa malam yang lalu, salah satu alumni Pondok Pesantren Dede Matuangi hadir. Pak Ibu, jangan masuk di rumah sakit umum. Pak, umurnya berapa? 16 tahun 2 hari. Pak, 16 tahun hari ulang tahunnya, di 2 harinya itu adalah acara ulang tahun. Di malam itu bersama dengan teman-temannya tidak tahu apa yang dia lakukan Bapak Ibu sekalian. Setelah itu pergi naik mobil, kecelakaan, yang meninggal pada malam itu Bapak Ibu sekalian adalah yang ulang tahun. Coba Bapak Ibu dari Turki ulang tahun lagi. Ulang tahun lagi. Ya, padahal itu anak sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya kenal anak itu baik. Tapi begitulah, karena memang sudah ajal kematiannya di situ lah. Bapak Ibu sekalian, tapi ada saja penyebabnya Bapak Ibu. Wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah tazkirah ini Bapak Ibu jam masih lagi ulang tahun Bapak Ibu nih. Tahu umur. Beberapa malam yang lalu, Bapak Ibu, saya ceramah di daerah Palampang. Yang meninggal itu adalah perempuan yang sangat muda sekali dan belum berstatus berkeluarga. Sakit? Tidak sakit, meninggal. Bapak Ibu, itulah jamaah tazkirah yang sama jamaah Allah. Jadi Bapak Ibu boleh nih bacakan Al-Quran orang tua. Karena kita pasangan mentolo puna mati itu tuata ye. Patamakan Al-Quran orang tua. Jangankan meninggal Pak, masih hidup lagi bisa dikirimkan pahala untuk orang tua dari jalan Al-Quran. Sudah Pak Ibu? Sudah Pak Ibu? Ya. Sudah. Coba siapa yang sering tamat di sini kalau Ramadan? Iya, alhamdulillah. Tamat Al-Quran 30 juz. Coba beda niat Pak Ibu ini Ramadan ini. Insyaallah tidak lama lagi tiba. Usahakan tamat kipintalu. Kita untuk 30 juz, bapak tak 30 juz, amat tak 30 juz. Mengatakan ini Pak. Pernah tak tamatkan Al-Quran untuk orang tua tak pahalanya dikirimkan? Itu belum pernah tak? Ya Allah. Coba bacakan Al-Quran. Apatah lagi kalau orang tua sudah meninggal dunia, mesti dibacakan Al-Quran Bapak Ibu. Patamakan ini ruah anak-anak almarhum bagi ruah nih. 30 juz dibagi ruah tersampurna 5. Aman. Betul tidak Bapak Ibu? Aman. Al-Quran 30 juz selesai di anaknya sendiri. Kenapa? Dia bagi tersampurna 5. Bapak Ibu. Jadi tidak susah. Apatah lagi puna anak nanti almarhum Pak, dia aja cucunda. Apanya anak naupama? Ya.
anaknya almarhum Pak, pamannya almarhum, dia cucunya. Bagi juga beli cucunya kalau tidak mampu menghabiskan 15 juz, boleh. Masih kecil. Bapak masih kecil. Iya, berarti anak mau balik. Jadi anak mau balik bacanya Al-Quran, Pak. Masya Allah, 30 juz selesai di anaknya sendiri. Iya, iya. Cuma memang yang susah itu Bapak Ibu pun anak-anak macam ngaji. Iya, nanti kamarnya apa banyak anak-anak tidak tahu mengaji Bapak Ibu, serius. Bagaimana? Mau tahu anak tak mengaji dan kamar-kamar nih Bapak Ibu ya mami noseng HP.